Selamat pagi anak-anak hebat, berjumpa kembali dengan Pak Novi. Kali ini kita akan belajar kelas 2, tema hidup bersih dan sehat, subtema hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran keempat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tanda lonceng channel YouTube Sinau Sesarengan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu sebagai berikut. Anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak masih ingat dengan lagu membuang sampah pada pembelajaran pertama? Mari kita nyanyikan kembali lagu membuang sampah bersama-sama. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Setelah menyanyikan, anak-anak lihat teks syair lagu membuang sampah. Di sana ada garis berwarna hijau, satu garis lengkung, satu garis lurus. Garis lengkung menandakan bahwa anak-anak harus menyanyikannya dengan lembut, sedangkan garis yang lurus anak-anak harus menyanyikannya dengan keras. Sekarang anak-anak coba membuat video dengan menyanyikan lagu membuang sampah di rumah. Selanjutnya, jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya, yang terjadi adalah seperti pada teks berikut, yaitu teks yang berjudul halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan tampak terlihat rapi dan asri. Setelah membacanya, apa isi teks tersebut dan bagaimana pendapatmu terhadap isi teks tersebut? Untuk mengetahui isi teks tersebut, saya akan membantu anak-anak dengan beberapa pertanyaan berikut. Silakan anak-anak untuk menjawab dua pertanyaan tersebut agar anak-anak mengetahui isi teks tersebut. Wah, hebat, ternyata anak-anak bisa menjawab dua pertanyaan tersebut dengan baik. Untuk lebih jelas seperti apa rumah tidak sehat, anak-anak bisa melihat gambar berikut. Ini adalah contoh pekarangan rumah yang tidak sehat, yang ciri-cirinya tadi anak-anak sebutkan. Setelah anak-anak selesai melihat dan mengamati gambar tersebut, sekarang kita buat laporan sederhana bersama-sama. Laporan pengamatan kali ini anak-anak cukup melengkapi isian titik-titik yang sudah ada pada teks pengamatan berikut.
Jika anak-anak mengalami kesulitan, silakan anak-anak meminta bantuan orang tuanya untuk melengkapinya. Selanjutnya, setelah anak-anak mengamati gambar pekarangan rumah yang berserakan dan penuh sampah, di situ anak-anak juga dapat menemukan beberapa benda yang berbentuk bangun datar. Anak-anak masih ingat bahwa bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Tadi terdapat dua gambar, yaitu potongan kertas dan bungkus permen. Untuk potongan kertas, jika kita perhatikan, dia berbentuk jajar ginjang dengan banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut juga 4. Sedangkan bungkus permen berbentuk persegi panjang, banyak sisi 4, banyak sudut juga 4, dan banyak titik sudut juga 4. Mari kita coba lihat kembali mana yang disebut sebagai sisi, sudut, dan titik sudut pada kedua bangun tersebut. Sekarang perhatikan gambar bangun datar berikut. Hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar di atas. Isikan hasilnya pada tabel yang telah tersedia. Dicontohkan di situ segitiga, banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3. Sebelum kita akhiri, coba anak-anak, apa materi yang belum dikuasai dan tanyakan kepada Pak Guru. Pembelajaran kita hari ini, Pak Novi rasa cukup. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.